Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sastro dari kelas PGMI 5B. Di sini saya akan menyampaikan rencana bisnis plan saya. Nah, saya di sini mengambil bisnis berupa bimbingan belajar yang saya namai dengan Prima Bimbel. Lalu, apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yaitu yang pertama, latar belakang, kedua, profil usaha, ketiga, deskripsi bisnis, keempat, analisis pasar, kelima, organisasi dan manajemen, keenam, proses, dan yang ketujuh, rencana keuangan, dan yang terakhir, analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu profil usaha. Jadi bentuk usaha perseorangan, bidang usaha pendidikan non-formal, jenis jasa, nomor telepon tertera, alamat di Dusun Sukamrambil, Desa Medali, Kecamatan Ngancar. Nah, yang kedua, latar belakang. Yang pertama, kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas. Jadi banyak orang tua dan siswa yang mencari bimbingan belajar karena ingin meningkatkan prestasi akademik atau mempersiapkan ujian tertentu. Nah, yang kedua, pentingnya bimbingan belajar untuk siswa. Nah, dengan adanya bimbingan belajar ini bisa membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mencapai potensi maksimal mereka. Keempat, yaitu kurangnya fasilitas dalam sekolah. Bahwa banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas atau guru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, yang terakhir, pengalaman pribadi dan dorongan dari orang tua. Banyak pengalaman pribadi sebagai siswa yang pernah saya ikuti atau saya pernah mengikuti bimbingan belajar atau sebagai tutor. Ketiga, yaitu mengenai deskripsi bisnis plan saya, yaitu Prima Bimbel merupakan bimbingan belajar atau lembaga pendidikan non-formal yang berkomitmen untuk membantu siswa mencapai potensi akademik terbaiknya. Kami menawarkan program bimbingan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa. Selanjutnya yaitu deskripsi bisnis mengenai visi dan misi. Visi saya menjadi lembaga bimbingan belajar yang terpercaya dan inovatif yang mampu mencetak generasi muda yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Misi saya, 1. Menyediakan layanan bimbingan belajar yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Membantu siswa menguasai materi pelajaran dengan lebih baik dan meningkatkan prestasi akademiknya. 3. Membentuk karakter siswa yang positif dan bertanggung jawab. 4. Mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Yang berikutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang sering dialami siswa misalnya kesulitan memahami konsep, kurang motivasi, kesulitan mengerjakan soal. 2. Kekurangan waktu belajar mandiri. Siswa yang cenderung kurang memiliki waktu yang cukup untuk belajar mandiri di rumah dan lebih asik main. 3. Kurangnya bimbingan dari orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua dan orang tua kurang dalam memiliki kemampuan untuk membimbing anak dalam belajar atau terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu target pasar, yaitu siswa jenjang pendidikan SD, siswa yang ingin meningkatkan nilai ujian, dan orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan bimbingan belajar yang berkualitas. Lalu keunggulan kompetitif. 1. Tenaga pengajar. Tim pengajar kami dengan pengalaman mengajar yang luas dan memiliki passion dalam mendidik. Kurikulum kami dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan sesuai kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, metode pembelajaran. Kami menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang terakhir, fasilitas belajar yang nyaman.
Nah, yang keenam yaitu organisasi dan manajemen. 1. Pimpinan bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bimbingan belajar termasuk pengambilan keputusan. 2. Marketing dan administrasi. Marketing dan administrasi bertugas mengelola segala urusan marketing pasar dan administratif seperti keuangan, personalia, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu pengajar, melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu proses dari bisnis plan saya. 1. Jam operasional bimbingan belajar pukul 15 sampai 17 dan yang kedua 18.30 sampai 20. Kedua, ada free mengaji bagi siswa muslim dan yang belum mengikuti lembaga TPQ. Ketiga, program online bimbingan belajar melalui platform online yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Bimbingan belajar privat. Bimbingan belajar secara individu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar dalam kelompok kecil dengan siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Program intensif, program bimbingan belajar intensif untuk persiapan ujian tertentu. Nah, selanjutnya yaitu proses strategi pemasaran, itu melalui promosi, melalui media sosial, website, brosur, dan kerjasama dengan sekolah. Kerjasama lainnya dengan sekolah, lembaga pendidikan, atau komunitas lainnya berupa event bisa mengadakan kegiatan. Nah, sekarang yaitu rencana keuangan dari bisnis plan saya. Di sini ada biaya awal, proyeksi pengeluaran, dan proyeksi pendapatan. Seperti yang sudah tertera di kolom tersebut. Keterangannya ada kelas privat per anak 25.000, kelas kelompok per anak 12.000 dan seterusnya. Lalu ada penghitungan laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Ini saya mengira-ngira bahwa total pendapatan itu kurang lebih 5.740 dan total pengeluaran itu 1.250. Jadi dikurangi dan hasilnya 4.490. Nah, yang terakhir yaitu membahas mengenai analisis SWOT. Jadi, yang pertama strength atau kekuatan, tenaga pengajar berpengalaman, metode pembelajaran efektif, lokasi yang strategis, reputasi baik, program khusus, dan adanya permintaan dari orang tua siswa. Nah, yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, kurangnya promosi dan jumlah siswa masih terbatas, dan munculnya pemikiran siswa bahwa bimbel tersebut semakin menambah beban siswa. Nah, yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peningkatan permintaan bimbingan belajar, perkembangan teknologi pembelajaran, kerjasama dengan sekolah, dan perluasan target. Nah, yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Munculnya kompetitor baru, perubahan kebijakan pemerintah, penurunan daya minat masyarakat, dan perubahan tren pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bisnis plan saya. Bagi kalian, jangan ragu untuk menghubungi saya bila Anda memerlukan informasi lebih tentang bisnis plan saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.